Halo, apa kabar Bapak Ibu anggota jemaat dan juga simpatisan dari Gereja Kristen Indonesia dimanapun Bapak Ibu berada. Kita berjumpa kembali dalam program Sapaan Gembala. Bersama saya Pendeta Adon Syukmana dari GKI Gatot Subroto Purwokerto. Bapak Ibu, tema Sapaan Gembala pada hari ini adalah tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Nah, pasti Bapak Ibu juga sudah tahu bahwa tema ini terambil dari Kitab Roma pasal 8 ayat 38 sampai ayat 39. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu saya diminta untuk mengisi kembali Sapaan Gembala, saya merasa bahagia sekali. Saya bahagia karena ternyata Sapaan Gembala masih tetap eksis, masih tetap ada sampai saat ini. Bapak Ibu, kalau saya tidak salah ingat, Sapaan Gembala itu, kalau saya nggak salah loh ya, adalah sebuah program pandemi. Maksud saya adalah program di mana program ini dibuat untuk merespon pandemi yang terjadi. Ada 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, pada waktu itu gereja-gereja ditutup, dan bersyukur Sapaan Gembala bisa hadir untuk tetap menguatkan kita bersama. Dan ternyata sekarang ketika pandemi ini walaupun belum selesai, tetapi sudah mulai agak kendor begitu ya. Gereja-gereja sudah mulai dibuka kembali, kegiatan-kegiatan gereja juga sudah mulai berjalan kembali. Tapi Sapaan Gembala tetap terus hadir bersama-sama menyapa kita semua. Bapak Ibu, bagi saya Sapaan Gembala ini adalah sebuah program yang menyenangkan, yang baik, yang indah begitu. Kenapa? Karena ada 2 alasan. Yang pertama, Sapaan Gembala ini kadang-kadang memberikan sebuah inspirasi. Ketika saya sudah bingung harus ngomong apa lagi, mimpin renungan apa lagi begitu ya, tapi melalui renungan-renungan teman-teman sejawat yang keren-keren, yang bagus-bagus itu kemudian membuat saya menjadi terinspirasi kembali. Dan yang kedua, Bapak Ibu, Sapaan Gembala ini begitu program yang baik bagi saya karena saya bisa mengenal kolega-kolega saya yang kadang saya hanya tahu namanya, namanya ini, karena ini namanya cukup terkenal begitu ya di dunia sosial, di dunia media sosial. Tapi saya belum pernah berjumpa orangnya kayak apa. Oh, ini toh orangnya begitu ya. Bahkan juga saya boleh ketemu dengan teman-teman yang sudah bertahun-tahun, bahkan mungkin berpuluh tahun tidak ketemu, berbelas tahun tidak ketemu, tapi kemudian saya bisa berjumpa dalam Sapaan Gembala. Bapak Ibu, ternyata ada yang baik gitu ya, yang terjadi ketika pandemi ini boleh diizinkan Tuhan terjadi pada kita. Ada beberapa hal seperti Sapaan Gembala yang tadinya program COVID, program yang
program pandemi begitu ya, program yang harus ada pada zaman pandemi begitu, tapi sekarang juga ternyata bisa ada dan bisa menjadi kebaikan bagi kita. Dah, Bapak Ibu, tentu masih banyaklah hal-hal yang baik yang ternyata kita bisa ambil dari peristiwa pandemi yang tentu sedikit banyak telah mengubah kita semua. Ya, saya juga mengerti bahwa tidak semua orang mengalami hal yang baik dalam pandemi ini. Mungkin ada di antara Bapak Ibu serta saudara-saudara atau adik-adik sekalian yang ketika mendengar sapaan gembala ini harus teringat dengan keluarga yang telah dipanggil Tuhan karena persoalan COVID-19. Atau mungkin ada di antara kita yang sedang mendengar sapaan gembala ini pada saat ini juga sedang mempunyai persoalan ekonomi atau persoalan-persoalan lainnya yang terjadi karena pandemi. Namun Bapak Ibu, saat ini saya mengajak kita untuk melihat ternyata pandemi ini telah membawa kita pada sebuah dunia yang tidak kita tahu sama sekali. Dunia yang tidak kita mengerti sama sekali. Dunia yang baru, dunia yang harus kita cerna lagi, dunia yang serba membingungkan. Nah, dunia yang serba membingungkan ini terkadang membuat kita putus asa. Apa yang harus saya lakukan di tengah-tengah persimpangan jalan ini? Persimpangan jalan kehidupan ini. Bahkan mungkin saya berpikir bahwa pandemi COVID-19 ini bukan hanya membawa kehidupan kita pada perempatan jalan atau perlimaan jalan, karena persimpangannya atau percabangannya Bapak Ibu begitu banyak sekali. Dan kita ada di tengah-tengah persimpangan-persimpangan yang begitu banyak sehingga kita bingung ini harus dibawa kemana. Apa yang harus kita lakukan baik sebagai individu, baik sebagai keluarga maupun juga sebagai gereja. Akankah kita akan kembali seperti old normal dulu sebelum terjadinya pandemi? Ada orang yang mengatakan bahwa banyak orang yang mengatakan bahwa tidak mungkin itu bisa terjadi kembali. Seperti zaman dulu, seperti sebelum terjadi pandemi, sepertinya tidak mungkin. Atau juga ada yang mengatakan bahwa pandemi ini mungkin sudah akan menuju pada endemi, pada selesainya, tapi pagebluknya, persoalannya menyisakan begitu banyak masalah yang juga tidak akan pernah selesai. Bapak Ibu, seperti apa ya dunia yang nanti akan kita alami, yang akan kita jalani bersama-sama ini? Saya optimis Bapak Ibu. Kalau sapaan gembala saja masih tetap terus berjalan sampai sekarang, pastilah ada yang baik yang akan kita jalani bersama-sama dengan Tuhan. Pastilah ada hal yang indah yang akan kita jalani bersama-sama di tengah-tengah kemisterian, di tengah-tengah ketidaktahuan apa yang akan terjadi ke depan ini. Bapak Ibu, apapun itu bisa saja terjadi. Apapun itu bisa saja akan membuat kita terbingung-bingung, ternganga-nganga. Mungkin juga hampir menyerah dan bahkan mungkin juga kita akan berputus asa. Namun Bapak Ibu, Rasul Paulus dalam kitab Roma mengingatkan kepada kita. Dia sangat yakin bahwa apapun itu, baik maut maupun hidup, malaikat maupun pemerintah, ya, baik yang ada sekarang maupun yang terjadi akan datang, baik kuasa-kuasa, baik kuasa itu yang ada di atas maupun yang ada di bawah, bahkan Paulus mengatakan sekalipun ada makhluk lain pun, apapun itu tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini saatnya kita dengan tertatih, dengan bertanya, dengan keadaan bingung,
kita menjalani percabangan-percabangan yang kita tidak tahu. Ini saatnya kita melangkah di dalam kebingungan kita, di dalam ketidaktahuan kita, di dalam keraguan kita. Tetapi di tengah-tengah keraguan itu kita bermodal satu hal yang pasti, satu hal yang kita yakini, bahwa kasih Allah tidak akan pernah meninggalkan kita, bahwa kasih Allah selalu ada bersama dengan kita, dan tidak ada kuasa apapun, kejadian apapun, keadaan apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Mari Bapak Ibu, kita jalani kemisterian hidup ini, ketidaktahuan kita di zaman-zaman yang saat ini yang serba tidak menentu, yang tidak kita bisa pasti. Baik sebagai individu kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, sebagai keluarga kita juga bingung, sebagai gereja bagaimana kita harus melayani pada zaman seperti ini. Tetapi mari kita tetap satu hal yang kita yakini, apapun itu tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Tidak ada kuasa apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur sekalipun saat ini pandemi belum juga selesai. Mungkin pada saat ini ada di antara kami bahkan sedang bergumul akan akibat atau akan dampak pandemi yang saat ini menyusahkan. Tuhan, kami tahu bahwa hidup tidak pernah mudah untuk kami jalani. Ada hal-hal yang kami tidak tahu dengan pasti. Sekalipun kami telah meminta petunjuk dari Tuhan, bergumul dan berdoa, tetapi rasanya kami melangkah dalam sebuah ketidakpastian. Kami melangkah dalam ketidaktahuan kami akan apa yang harus kami lakukan. Tapi bersyukur pada hari ini Tuhan boleh ingatkan kami. Mungkin saja ada hal-hal yang membuat kami tidak akan siap berhadapan dengan hari depan kami. Mungkin saja kami mendapatkan hal-hal yang menyenangkan, tapi mungkin sekali kami juga akan berhadapan dengan hal-hal yang tidak kami inginkan. Tapi hari ini kami diingatkan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, apapun kuasa apapun, baik gonjang-ganjing politik, baik persoalan COVID-19 atau virus-virus lain atau kuasa-kuasa apapun itu, tidak akan mampu memisahkan kasih Allah dengan kami. Karena kasih Allah itu kami yakini adalah kasih yang selalu hadir dimanapun, pada keadaan apapun, yang terus merangkul kami dan tidak akan pernah melepaskannya. Bapa, pada hari ini dan seterusnya kami akan percayakan hidup dan mati kami hanya ke dalam tangan kasih Allah yang tidak pernah lepas dari kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah sapaan gembala pada hari ini, dan terus saksikan sapaan gembala pada hari-hari berikutnya bersama dengan pendeta-pendeta dan juga calon-calon pendeta dari GKI. Salam.